Jika kelahiran baru adalah proses di dalam internal calling yang kita tidak tahu dan pasif, maka kelahiran baru itu yang kita dilahirkan secara pasif itu membuat kita aktif. Lalu dari kelahiran baru itu akan menghasilkan namanya pertobatan. Nah, pertobatan di dalam perjanjian baru menggunakan dua kata, yaitu metanoia, meta melampaui nous. Jadi ada perubahan di dalam pikiran, di dalam hati kita, nous kita, mindset kita, sehingga kita menyesal, aduh sudah gue lakukan ini. Lalu jadi benci dengan kelakuan itu. Lalu setelah menyesal dan benci karena tahu itu salah, sadar itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, terjadi epistrofe. Epistrofe ini adalah berbalik, melakukan tindakan. Jadi orang bisa bergerak itu setelah dia sadar. Metanoia bicara kesadaran pikiran, hati dan emosi. Epistrofe bicara tindakan yang keluar dari kesadaran itu. Sehingga orang harus berubah pikirannya. Sadar nggak? Sadar. Lalu baru menyesali dan membenci dosa yang sudah dilakukan, sehingga dia bergerak untuk kembali. Anak yang hilang itu bermula dari kesadaran. Aku di rumah bapakku itu pembantu yang paling rendah aja makanya nggak pernah makan beginian. Ya sadar. Dia kembali melangkah dari metanoia menjadi epistrofe. Nah, dibedakan dengan istilah tobat yang seringkali dipakai orang, oh itu maling sudah tobat. Dia hanya menyesal saja. Menyesal dalam artian hanya pada tataran pikiran karena kok ketangkep gitu loh. Lalu nggak lakukan lagi karena takut digebukin. Tapi metanoia itu bicara penyesalan yang membuat dia menyesali tindakan dosa di masa lalu membenci dosa itu. Tidak lagi suka dengan itu. Itu metanoia. Lalu membuat dia bergerak menjadi tindakan yang baru sesuai dengan kelahiran baru, nilai-nilai yang baru, juga sesuai dengan kesadaran itu yang membenci yang baru itu. Jadi pertobatan menyangkut dua hal. Pertama penyesalan di dalam dan kemudian berbalik. Dan yang kedua adalah berbicara soal iman. Kalau bicara metanoia dan epistrofe, metanoia itu masa lalu dilihat sebagai suatu kesalahan dan sadar dan menyesal. Epistrofe adalah tindakan yang sekarang akan saya lakukan. Berarti baru masa lalu dan sekarang. Bagaimana dengan masa depan? Sejak saat itu dia akan bertindak dengan iman. Jadi ada bicara retrospektif, ada yang bicara soal prospektif. Melihat ke belakang, lalu memandang ke depan dengan penuh iman, yaitu keyakinan di dalam Tuhan untuk berserah dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah ini yang membedakan dari lahir baru. Lahir baru adalah bicara pergantian software di dalam, yang menggerakkan emosi kehendak, membuat kita akhirnya menilai lagi, mengintrospeksi masa lalu ke dalam kita, sehingga namanya retrospeksi. Setelah itu sadar ini nggak benar, saya akan melangkah ke depan dengan iman, yaitu ketergantungan kepada Tuhan untuk melakukan segala hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, Anda sudah tobat belum? Apa itu tobat? Tobat itu bukan kapok. Maling digebuki, tangannya sengkleh, kakinya patah, ya kapok dia. Tapi bukan karena dia menyadari itu salah. Jadi bedakan ya. Jadi Yudas hanya menyesal tapi tidak metanoia. Sehingga dibedakan dengan orang lahir baru yang akhirnya terjadilah metanoia dan kemudian bergerak dan beriman. Enoch Walk.